Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini jenis soal SNBT yang akan kita bahas agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yap, kali ini kita akan membahas soal literasi bahasa Indonesia bagian yang kedua. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Nah, di sini disajikan bacaan atau teks sebanyak 2 paragraf, maka kita langsung saja membaca soalnya. Apa gagasan utama paragraf pertama? Nah, di sini diminta hanyalah paragraf pertama, sehingga kalau seandainya tadi yang kita baca itu langsung bacaannya, ya otomatis kita akan baca keseluruhan bacaan. Padahal yang ditanyakan di dalam soal itu hanyalah paragraf yang pertama. Oke, kita baca dulu paragraf yang pertama. Pada 16 November 2010, angklung diakui sebagai warisan budaya dunia kategori tak benda oleh UNESCO. Namun, pelestarian angklung di Indonesia tentu menghadapi hambatan. Perkara klasik seperti tidak adanya regenerasi baik dari sisi seniman maupun perajin angklung masih menjadi masalah utama. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, angklung tak mampu memiliki banyak peminat dalam tataran generasi muda. Maka gagasan utama pada paragraf pertama adalah apa kira-kira? Yuk kita cek dulu mulai dari opsi yang A. Ada berbagai hambatan dalam pelestarian angklung di Indonesia. Nah, apakah yang paragraf pertama ini hanya membahas mengenai hambatannya saja dalam pelestarian angklung di Indonesia? Padahal ini mulai dari kalimat yang pertama ini menjelaskan bahwa angklung ini sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Maka kalau kita memilih opsi A, tentu ini kurang lengkap ya. Ini kan hanya sepenggal saja. Jadi tidak mewakili keseluruhan isi paragrafnya atau tidak bisa dianggap sebagai gagasan utamanya. Kemudian yang opsi yang B, angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, di paragraf yang pertama ini yang dibahas tidak hanya mengenai angklung itu sudah dianggap sebagai warisan budaya UNESCO, melainkan juga hambatan-hambatannya. Maka yang B ini juga kurang lengkap, karena sebenarnya yang A sama yang B ini kan hanya separuh-separuh ya. Jadi mereka itu hanya bisa dianggap sebagai gagasan utama apabila keduanya itu digabung jadi satu. Jadi yang A sama B ini kurang lengkap. Kemudian yang C, angklung merupakan warisan budaya yang sepi peminat. Nah, padahal di sini yang menjadi permasalahannya itu tidak hanya sepi peminatnya saja, tapi juga diuraikan beberapa permasalahan lainnya. Jadi yang C ini juga kurang lengkap. Kemudian yang D, angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. Nah, ini cukup lengkap ya dibandingkan yang opsi A sampai C tadi. Jadi di sini dijelaskan bahwa angklung itu sudah menjadi warisan budaya, tetapi ada beberapa kesulitan dalam melestarikannya. Ini bisa jadi kita keep dulu. Kemudian yang opsi E, angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia meskipun tak banyak diminati. Nah, memang angklung ini benar sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, tetapi kan kendalanya tidak hanya tidak diminati gitu, tapi tadi hambatannya banyak sekali ya. Mulai dari ini perkara klasik, yaitu nggak baik dari sisi senimannya sendiri maupun dari perajinnya. Kemudian yang menjadi faktor lainnya itu juga karena tadi ya sepi peminat itu. Jadi sebenarnya penyebabnya itu tidak hanya dari sepi peminat atau tidak banyak diminati, melainkan yang dibahas lebih detail pada paragraf pertama itu ya angklung itu memang sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. Jadi memang yang paling lengkap itu adalah yang opsi yang D. Jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah opsi yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Disajikan teks dengan judul mengonsumsi buah yang benar dan sehat. Karena di sini teksnya cukup panjang, kita langsung ke bagian pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan pada poin 3, dapat diasumsikan bahwa, nah di sini ternyata ditanyakan cuma yang khusus poin 3. Berarti kita langsung baca di poin 3-nya saja. Buah segar jauh lebih baik. Buah-buahan memang kaya akan serat dan berbagai vitamin. Namun, tidak demikian dengan buah kalengan, buah beku, atau buah yang telah diproses. Buah yang seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, bahkan dapat pula mengandung pengawet atau bahan kimia tambahan lainnya yang bisa membahayakan tubuh. Oke, kita cek dulu mulai dari opsi yang A. Buah kalengan atau buah beku tidak dapat dikonsumsi karena berbahaya. Nah, buah kalengan maupun buah beku ini masih bisa dikonsumsi ya, asalkan tidak berlebihan. Nah, karena memang tadi mengandung beberapa bahan kimia lainnya,
Apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dan secara berlebihan tentu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi tubuh. Tetapi sebenarnya buah ini masih bisa dikonsumsi selama dalam batas wajar gitu ya. Sebenarnya intinya dari yang poin 3. Jadi untuk yang A ini kurang tepat atau salah sebenarnya. Kemudian yang B, buah dengan kandungan gula yang tinggi membahayakan kesehatan tubuh. Nah, gula yang dimaksudkan di sini itu gula yang terkandung dalam buah yang masih segar atau yang telah diproses. Nah, di sini kurang jelas pernyataannya sehingga yang B ini juga kurang tepat. Lalu yang C, kandungan yang tidak baik untuk tubuh mungkin terdapat pada buah beku. Nah, tadi kan pada buah beku ini mengandung apa saja nih? Mengandung gula yang sangat tinggi, kemudian mengandung pengawet dan atau bahan kimia tambahan lainnya. Sehingga zat-zat ini sebenarnya kurang baik bagi tubuh kita. Sehingga yang opsi C ini mungkin saja benar. Makanya kita keep dulu untuk yang opsi C ini. Yang D, pengawet atau bahan kimia tambahan menyebabkan buah tidak dapat dikonsumsi. Nah, ini intinya sama dengan yang A tadi ya. Masih bisa dikonsumsi kok selama nggak berlebihan gitu. Kemudian yang E, kandungan gula yang tinggi dan pengawet terkandung pada dalam setiap buah kalengan. Nah, di sini yang membuat salah itu adalah nih kata setiap. Kenapa? Karena kan di sini kan umumnya ya. Pada umumnya bukan kok pada setiap buah kalengan. Jadi yang E ini juga kurang tepat. Maka bisa disimpulkan bahwa jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke, kita ke soal nomor 3. Masih dengan teks yang sama, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Oh ya, sebagai triknya, apabila nanti kalian mengerjakan tes UTBK SNBT subtes literasi bahasa Indonesia, triknya apabila disajikan teks yang cukup panjang, kalian langsung cek ke bagian pertanyaannya saja. Jadi jangan langsung baca keseluruhan teksnya, tapi kita lebih baik membaca dulu teksnya, membaca dulu pertanyaannya, kemudian kita cari apa yang diinginkan sama soalnya. Gitu ya. Nah, ternyata pada soal ini kita disuruh menyimpulkan isi dari bacaannya. Nah, kalau kita suruh menyimpulkan ya berarti mau nggak mau kita tetap baca teksnya ya. Terlebih ini teksnya nggak terlalu panjang. Oke, kita cek kita baca dulu mulai dari poin yang pertama. Disarankan mengonsumsi buah 20-30 menit sebelum makan. Hal itu akan membuat penyerapan buah oleh tubuh menjadi maksimal. Buah juga akan menjadi detoks yang efektif untuk tubuh jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Jadi syaratnya harus dalam keadaan perut kosong. Sementara itu, mengonsumsi buah setelah makan akan membuat penyerapan tubuh atas fruktosa menjadi lebih lambat sehingga memicu begah, bahkan diare atau sakit perut. Sedangkan poin yang kedua, disarankan makan buah 1 jam sebelum berolahraga karena buah akan menjadi suntikan nutrisi yang baik dan meningkatkan energi tubuh tanpa membuat kekenyangan atau mual. Yang ketiga, buah segar jauh lebih baik. Buah-buahan memang kaya akan serat dan berbagai vitamin, namun tidak demikian dengan buah kalengan. Ini tadi sudah kita baca di soal nomor 2 ya. Jadi kita langsung lanjut ke soal ke opsi A sampai E saja. Opsi A, buah segar harus dikonsumsi karena kaya serat dan berbagai vitamin. Ya, memang benar buah segar itu mengandung banyak serat dan juga berbagai vitamin. Tetapi apakah di dalam teks ini ada kata-kata yang mengharuskan kita itu mengonsumsi buah segar? Nah, tentu di sini tidak ya. Di sini tuh hanya berupa saran saja, lebih baik begini gitu ya. Tapi tidak ada suatu keharusan. Berarti yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, buah mengandung vitamin dan merupakan detoks yang efektif bagi tubuh. Iya, buah ini memang mengandung vitamin dan merupakan detoks yang efektif. Tapi coba ini kita baca nih kalimat yang ini. Buah juga akan menjadi detoks yang efektif untuk tubuh jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Jadi syaratnya perutnya itu harus dalam kondisi kosong, sedangkan di sini keterangannya kurang lengkap. Jadi di opsi B ini masih kurang lengkap ya. Di sini kan sarannya kurang detail lagi apakah dalam kondisi perut kosong ataukah sudah berisi. Jadi yang di A, yang di B ini masih kurang detail, jadi kurang tepat. Kemudian yang C, lambatnya penyerapan fruktosa menyebabkan begah, diare, dan sakit perut. Nah, di sini tadi ada kata-kata ini ya. Mengonsumsi buah setelah makan akan membuat penyerapan tubuh atas fruktosa menjadi lambat, itu memang benar, sehingga memicu ini begah, bahkan diare atau sakit perut. Nah, coba di sini dipahami kata-katanya. Memicu begah, bahkan diare atau sakit perut. Jadi yang diderita itu salah satunya, nggak mungkin langsung ketiga-tiganya sekaligus. Sedangkan yang di opsi C ini menyebabkan begah, diare, dan sakit perut. Nah, berarti kalau kalimatnya seperti ini otomatis menderita tiga-tiganya dong, bukan salah satunya. Berarti yang C ini juga kurang tepat.
Gitu. Sekarang yang D, mengonsumsi buah tepat sebelum berolahraga dapat meningkatkan energi. Padahal yang disarankan di dalam bacaan itu apa? Nih, makan buah 1 jam sebelum berolahraga ya, bukan tepat sebelum, tapi paling tidak 1 jam sebelum berolahraga. Nih yang D ini juga salah. Lalu yang E, konsumsi buah usai makan membuat penyerapan buah oleh tubuh tidak maksimal. Nah, ini benar ya. Ini kalimatnya tadi, sementara itu mengonsumsi buah setelah makan akan membuat penyerapan tubuh atas fruktosa menjadi lebih lambat atau kurang maksimal. Jadi yang tepat itu adalah yang E, atau jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Nah, ini tadi kan kalau kalian perhatikan, untuk mengerjakan soal nomor 3 ini kan sebenarnya sangat tricky ya. Kalau kita kurang teliti, misalkan ada satu saja kata yang dia itu sedikit agak menyesatkan gitu. Kalau kita nggak teliti, maka kita bisa saja terkecoh dan memilih jawaban tersebut. Padahal itu maknanya beda kalau kita bandingkan dengan yang ada pada teks. Jadi untuk mengerjakan soal semacam ini, kalian memang benar-benar harus teliti, benar-benar dipahami apakah maknanya itu sudah sama seperti yang disajikan di dalam teks. Kayak tadi misalkan opsi yang bagian C, di sini kan memang benar ya, penyakitnya itu yang timbul bisa berupa begah, diare, atau sakit perut. Nah, tapi kan yang dimaksudkan di dalam bacaan itu kan hanya salah satunya. Bisa begah, diare, atau sakit perut, bukan ketiga-tiganya. Sedangkan yang di bagian C ini kan menyebabkan begah, diare, dan sakit perut. Nah, kalau kalimatnya seperti ini berarti ketiga-tiganya dong yang diderita, bukan salah satunya. Dan ini tentunya mengubah makna dari yang ada di teks. Kemudian ini yang D juga demikian, mengonsumsi buah tepat sebelum berolahraga. Padahal yang dimaksudkan di dalam teks itu adalah 1 jam sebelumnya. Gitu. Makanya harus benar-benar ekstra teliti ya, dan dipahami dulu apakah opsi jawabannya itu maknanya sudah sama seperti yang disajikan di dalam teks atau belum. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, bacaannya cukup panjang, berarti kita langsung ke bagian soalnya. Paragraf 3 bacaan tersebut berfungsi untuk, kita baca dulu ya paragraf 3. Perubahan sosial budaya menyebabkan berkembangnya inovasi teknologi karena adanya modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Adanya inovasi teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta menyebabkan eskalasi tenaga profesional. Di sisi lain, perubahan sosial budaya menyebabkan munculnya kesenjangan sosial ekonomi karena tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, perubahan sosial budaya dapat menyebabkan disorientasi nilai dan norma budaya sehingga dapat memicu perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Maka, paragraf 3 ini fungsinya apa sih? Itu kita cek mulai dari yang opsi A ya. Melanjutkan pembahasan berdasarkan gagasan utama paragraf pertama nih. Kalau kita perhatikan yang paragraf pertama ini hanya membahas definisi dari perubahan sosial saja. Sedangkan yang paragraf ketiga itu lebih memerinci lagi. Jadi yang opsi A ini salah. Kemudian yang B, memperinci pembahasan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Berarti pada paragraf 2 ya. Benar, nah di paragraf kedua ini tadi kan membahas mengenai dampak dari perubahan sosial budaya, sedangkan yang bagian paragraf ketiga tadi adalah memerinci dari apa yang sudah dibahas di paragraf kedua. Jadi bisa jadi jawabannya yang B, kita keep dulu. Kemudian yang C, menyimpulkan penyebab permasalahan. Nah, kalau menyimpulkan itu juga kurang tepat ya, karena yang paragraf ketiga itu bukan menyimpulkan, tapi dia itu masih memerinci atau menjabarkan dari yang paragraf sebelumnya. Maka yang C ini salah. Lalu yang D, memberikan bukti empirik. Nah, bukti empirik yang mana? Ini juga kurang tepat. Yang dijelaskan pada kalimat yang kelima. Nah, kalimat kelima ini bahas apa sih? Kalimat kelima ini kan membahas berdasarkan 3 dimensi tersebut muncullah istilah perubahan sosial budaya yang mencakup perubahan pada tingkatan kehidupan sosial budaya. Apakah di paragraf ketiga itu dibahas tingkatan kehidupan sosial budayanya? Tentu tidak. Yang E, menguraikan implementasi yang dibahas pada paragraf sebelumnya. Nah, ini bukan menguraikan implementasi ya, tetapi hanya memperinci saja. Berarti tetap jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Jika kamu membaca dengan seksama, hubungan apa yang terdapat di antara kalimat 2 dan kalimat 3? Oke, kita baca dulu yang kalimat kedua. Para peneliti menyurvei 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial daring Facebook, Twitter, dan lainnya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Oke, kita cek mulai dari opsi yang A. Hubungan pemerincian dari penelitian terkait penggunaan media sosial yang membahayakan kesehatan mental individu yang berusia 20 tahun ke atas di Indonesia. Nah, ini pemerincian dari hasil penelitian. Nah, padahal di sini kan kurang dijabarkan ya bagaimana mengenai hasil penelitiannya. Jadi yang A ini sebenarnya kurang tepat karena kurang rinci juga, bukan mengenai pemerincian ya untuk yang kalimat yang ketiga ini. Kemudian yang opsi B, hubungan pembuktian terkait hasil survei. Pembuktian yang berupa apa? Ini juga kurang tepat. Nah, di sini kan juga kurang spesifik ya. Di sini disebutkan kesehatan mental di Indonesia, kesehatan mental masyarakat Indonesia. Padahal di dalam kalimat yang nomor 2 itu dijelaskan di situ usianya spesifik yaitu 20 tahun ke atas, bukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka yang B ini juga kurang tepat. Lalu yang C, hubungan penambahan informasi. Nah, penambahan informasi yang mana? Yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Ini juga kurang tepat kalau berupa penambahan informasi. Lalu yang D, hubungan penegasan dari informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini di kalimat yang nomor 3 itu tidak ada penegasan dari kalimat yang nomor 2 ya. Yang D ini juga kurang tepat. Lalu yang E, hubungan penjelasan dari informasi yang memuat survei 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial, daring Facebook, Twitter, dan lainnya. Jadi di sini cuma menjelaskan kalau, nah ini ya, yang di kalimat ketiga ini menjelaskan bahwa penggunaan media sosial itu membahayakan bagi kesehatan mental orang dewasa. Gitu. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang opsi E, yaitu hanya memberikan penjelasan saja. Berarti jawaban yang lebih tepat dibandingkan A, B, C, D itu adalah opsi yang E. Demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Indonesia beserta sedikit triknya. Semoga trik yang tadi kakak berikan itu bisa bermanfaat bagi adik-adik saat nanti menjalani UTBK. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.